volume penyinaran yang tinggi atau yang luas ya. 3 efek yang akan terjadi ketika pitch ditingkatkan adalah waktu scanning menjadi lebih cepat untuk volume tertentu, kemudian yang kedua radiasi menjadi tidak terpusat sehingga akan mengurangi dosis, tetapi gambar yang dihasilkan tidak detail sehingga kualitas gambar akan berkurang. Ya, jadi kita sudah membahas tentang fase scanning. Perlu diingat, fase scanning kita akan menghasilkan data ya. Kemudian kita akan masuk, setelah fase scanning kita akan masuk pada image reconstruction. Nah, image reconstruction ini akan menghasilkan gambar digital dari data-data yang didapat dari proses scanning. Nah, di sini ada beberapa metode dari proses rekonstruksi gambar. Yang pertama adalah simple back projection, kedua filtered back projection, keempat adalah Fourier based reconstruction, dan yang keempat adalah iterative reconstruction. Jadi mungkin ini akan dibahas oleh Pak Husnul untuk pertemuan yang akan datang ya. Tapi secara lebih singkatnya di sini saya akan memperlihatkan tentang gambaran ini ya. Jadi di sini ada matriks 2x2. Sebutlah ini adalah matriks ABCD. Nah, di sini ada binatang. Di sini. Pengamat berada di luar box ya. Jadi pengamat tersebut tidak akan tahu binatang ini akan ada di pixel yang mana ya. Kalau kalian ingat tadi, pixel adalah picture element. Dan di sini pengamat akan mencari tahu binatang ini akan berada di pixel yang mana dari luar. Jadi pengamat akan melihat dari setiap lubang yang ada di sini. Nah, di sini apabila pengamat melihat dari sini, maka pengamat tidak akan melihat apapun ya. Kemudian apabila pengamat dari sini, pengamat akan melihat bendanya, binatangnya, tapi tidak tahu apakah akan ada di dekatnya atau yang di jauhnya. Apakah ada di pixel C atau ada di pixel D. Dan juga seterusnya. Apabila pengamat melihat dari sini akan terlihat, bila pengamat melihat dari sini tidak akan terlihat, bila pengamat melihat dari sini akan terlihat, bila dari sini tidak akan terlihat, dan seterusnya. Dan secara matematis ini bisa dikalkulasi, kemudian akan didapatkan bahwa binatang ini akan berada di pixel C. Bisa dibayangkan ya. Kemudian kita akan membahas rekonstruksi yang lain, yaitu multiplanar reconstruction atau MPR. Jadi rekonstruksi yang ini berbeda dengan rekonstruksi yang tadi ya. Jadi rekonstruksi yang back projection, filtered back projection, iteratif, dan Fourier transform itu adalah rekonstruksi gambar atau rekonstruksi data menjadi gambar digital. Sedangkan multiplanar reconstruction ini adalah teknik post-processing image pada multi-slice helical CT. Jadi ini setelah gambar didapatkan atau setelah gambar digital didapatkan. Oke? MPR ini juga disebut image reformatting atau image reformation, yaitu program komputer yang digunakan untuk membentuk gambaran koronal, sagital, dan aksial yang berupa gambar 3D dari susunan gambar aksial yang berdekatan. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Beberapa gambar yang bertumpuk begitu. Kemudian akan diambil, disatukan gambarnya, kemudian menjadi suatu gambar yang bisa dilihat 2 dimensi. Ada 3 algoritma untuk MPR yang paling banyak digunakan, yaitu Maximum Intensity Projection atau MIP, Shaded Surface Display SSD,
dan juga Shared Volume Display (SVD). Ya, yang pertama adalah MIP, Maximum Intensity Projection. Jadi MIP akan merekonstruk gambar dengan memilih intensitas nilai piksel yang paling besar. Jadi setiap piksel itu kan memiliki intensitas radiasi yang masuk berbeda-beda ya. Nah, itu yang dipilih yang paling besar. MIP banyak digunakan pada pemeriksaan CTA karena prosesnya cepat. Tetapi di sini hanya sekitar 10% data yang digunakan dengan hasil gambar 3D high contrast. MIP merupakan teknik 3D imaging yang paling simpel, dan dia dapat melihat pembuluh darah dengan jelas, tetapi letak atau kedalaman pembuluh darah tersebut tidak dapat diketahui karena beberapa data yang bertumpukan tidak ditampilkan. Tapi kasus ini dapat diatasi dengan merotasi gambar. Apa maksudnya? Jadi di sini kan kita mendapatkan dari multi-slice helical CT, kita akan mendapatkan gambar-gambar yang berbeda ya. Dari gambar-gambar dengan slice yang berbeda. Kemudian kita akan melihat intensitasnya mana sih yang paling besar. Kemudian kita hanya akan mengambil slice number yang ini dan slice number yang ini. Misalnya ya. Kemudian dua slice ini akan digabungkan dan direkonstruksi menjadi gambar ini. Sehingga kita dapat melihat gambar yang paling baik karena kita mengambil gambar yang intensitasnya atau slice yang intensitasnya itu yang paling besar. Tentunya tapi kekurangannya kita tidak dapat melihat apa yang terjadi pada slice yang tidak diambil ini. Oke. Tetapi kita dapat melihat keadaan di sini dengan melakukan rotasi gambar. Jadi kita dapat melihat dari sudut yang lain sehingga kita dapat melihat apa yang terjadi pada daerah di sini. Kemudian Shared Surface Display. SSD pada awalnya digunakan untuk pencitraan tulang dan sekarang digunakan untuk virtual colonoscopy. SSD mengidentifikasi range sempit suatu nilai tertentu yang dimiliki oleh gambar yang akan dihasilkan. Range yang dihasilkan sebagai permukaan organ dipilih oleh operator. Jadi di sini kita akan memilih suatu nilai yang mewakili permukaan suatu organ. Kemudian kita akan men-set nilai tersebut sehingga permukaan suatu organ dapat ditampilkan.